Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Gitya Sandi dengan NIM 201020210056. Saya dari kelas A1 semester 5 Program Studi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit terkait poverty atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia yaitu kemiskinan, guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, yang pertama-tama ada definisi atau pengertian. Pada dasarnya, kemiskinan adalah pengingkaran terhadap pilihan dan kesempatan, serta pelanggaran terhadap martabat manusia. Ini berarti kurangnya kapasitas dasar untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, tidak memiliki cukup untuk memberi makan dan pakaian keluarga, tidak memiliki sekolah atau klinik untuk pergi, serta tidak memiliki tanah untuk menanam makanan atau pekerjaan untuk mencari nafkah. Lalu, kemiskinan juga pada dasarnya tidak memiliki akses ke kredit. Ini menandakan ketidakamanan, ketidakberdayaan, dan pengucilan individu, rumah tangga, dan komunitas. Hal tersebut rentan terhadap kekerasan dan sering berarti tinggal di lingkungan seperti ini itu yaitu marginal atau rapuh tanpa akses ke air bersih atau sanitasi. Definisi yang telah saya sampaikan tadi merupakan definisi yang disampaikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya yang kedua itu ada karakteristik poverty atau kemiskinan itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada dua masalah utama yang menciptakan kemiskinan. Dua hal tersebut merupakan faktor utama kemiskinan terjadi. Yang pertama, sumber daya lahan marginal, tidak subur dan tidak dimanfaatkan secara optimal, menyebabkan rendahnya produktivitas lalu berpenghasilan rendah. Yang kedua yaitu rendah aksesibilitas daerah, terutama karena miskin sarana transportasi, menyebabkan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap tenaga kerja, input dan pasar produk, dan akses yang lebih sedikit ke publik jasa. Dua masalah utama ini menyebabkan kemiskinan karena kebanyakan orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada studi kasus terkait poverty atau kemiskinan sendiri. Dari presentasi yang akan saya sampaikan, saya mengambil salah satu studi kasus yaitu kemiskinan di Somalia. Kemiskinan telah menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang di dunia. Salah satunya adalah Somalia, dengan tingkat GNI per kapita sebesar $450 pada tahun 2021. Somalia menduduki posisi kedua dalam urutan negara paling miskin di dunia. Bahkan, dikutip dari Business Insider, GNI per kapita Somalia pada Juni tahun 2022 hanya mencapai $130. Berbagai masalah muncul di negara Somalia sendiri, dan hal-hal tersebut membuat Somalia tidak sanggup mencukupi kebutuhan pangan warganya. Misalnya, terjadi kekeringan berkepanjangan, perang saudara, bencana alam, dan hal-hal lainnya. Banyak penduduk di Somalia meninggal akibat kelaparan. Krisis pangan yang terjadi akibat permasalahan di negara ini membuat Somalia tak kunjung usai dengan adanya hal-hal krisis pangan dan lain sebagainya. Terjadi banyak kekerasan di Somalia juga mendukungnya sebagai salah satu negara yang paling tidak aman. Di sana atau di Somalia sendiri, akses menuju berbagai layanan publik sangat terbatas dan hak-hak warga negara tidak dilindungi hukum dengan baik. Yang terakhir ada teori dalam hubungan internasional yang memiliki perspektif tentang poverty sendiri, yaitu teori neoliberalisme. Teori ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, dalam melihat kemiskinan, teori neoliberalisme sendiri memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan mereka sendiri. Bagi teori neoliberalisme, kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan atau setidaknya mungkin mengurangi kemiskinan terjadi seperti itu. Bagi teori neoliberalisme sendiri, strategi penanggulangan kemiskinan itu bersifat sementara dan peran negara sangat minimum dalam menyelesaikan kemiskinan. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan. Sedikit menambahkan terkait kemiskinan sendiri, jika terjadi kemiskinan dalam suatu negara itu akan mengakibatkan terjadinya seperti
krisis pangan, lalu adanya masalah kelaparan, dan lain sebagainya. Bahkan kemiskinan sendiri itu bisa berpengaruh dalam pemerintahan. Itu menyebabkan pemerintah sendiri tidak mampu melindungi warganya untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait poverty atau kemiskinan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.